Ini ya kita akan duduk bersama di sini. Duduk bersama di situ dalam pagi kita gabung. Nanti akan bersama psikologi. Oke, jadi kita sekarang akan bincang-bincang ngobrol santai. Baik kemarin saya bersama Lukas yang PW. Oh, jadi wewenang. Waduh, saya dari mana nih? Saya sebenarnya. Kayak gitu kata saya awalnya sebelum teman-teman kata saya membuka dan memahami tentang sebelum mentor. Justru dari kita akan lihat kita akan sama-sama ngobrol. Oke, dengan kakak. Dan salah bahwa mereka juga tanya kesempatan untuk tanya banyak tentang tadi ya kata-kata, tentang hukum, tentang hal yang praktis, tentang hal yang sering yang kita jumpai. Cik. Oke, pertama ini saya akan kasih dulu nih kakak-kakak pembicara sama kita. Atau ini harus ada bagi beberapa kita nanti kakak-kakak lihat. Metode apa yang biasa selama ini dipakai? Kalau apa yang biasa dipakai? Cara pakai itu merasa bahwa itu yang dinanti dengan kakak-kakak. Oke, yang urutan paling saya. Sekarang apa ini? Oke. Halo, salam kenal. Nama saya Tommy. Sekarang saya berprofesi sebagai musisi lokal di Tasikmalaya. Untuk media sosial yang sering saya pakai untuk saat ini ada dua yang tadi kata Pak Rizal masuk kategori kan, ada yang komunikasi, untuk berkomunikasi sama untuk kreativitas ya Pak tadi apa ya. Untuk ada Instagram, ada TikTok juga yang saya pakai yang sekarang lagi rame, ada YouTube juga Pak. Itu aja sih yang saya pakai Pak sejauh ini. Untuk channel YouTube-nya ada di Tommy Ardianto, TOMMY spasi ARDIANTO. Betul. Untuk Instagram juga sama di situ juga. Oke, langsung ke Kak Rizal. Kalau saya untuk media sosial cuma ada punya dua Pak, ada Instagram sama YouTube, tapi nggak terlalu aktif juga bermain. Terus nggak terlalu banyak juga yang mengikutinya. Kalau saya untuk media sosial memang nggak terlalu aktif, tapi sesekali bikin video musik di YouTube, walaupun nggak banyak yang nonton. Dan namanya Riz Melodia. Terus Instagram juga Riz Melodia. Instagram juga paling untuk kebutuhan pribadi, nggak terlalu aktif juga. Nggak produktif dua-duanya juga sih Pak. Cuman kalau misalkan lagi mau bikin karya, misalkan musik untuk kebutuhan misalkan sekolah, paling bikin di YouTube aja sih Pak. Oke. Terima kasih Pak Rizal, teman-teman Pak Yogi. Kepanjangan apa yang tadi? Kalau Instagram saya mungkin itu cuma satu ya, Facebook sudah lama, Facebook juga nggak ada ya. Jadi Facebooknya sudah jarang dipakai, mungkin dari Instagram sih sebenarnya jarang upload itu ya, momen-momen yang saya pribadi itu momen yang pas untuk dikonsumsi buat orang-orang gitu ya. Paling itu aja, paling saya Instagram GIG underscore budaya, sama untuk di bisnisnya ada aku underscore workshop.
Tapi yang sehari-hari dipakai untuk barangkali ya, marketing atau bisnis atau yang lain. Kalau untuk bisnis, untuk marketing dan segalanya mungkin lebih ke shop ya, lebih ke lebih arah ke si workshop itu. Jadi saya upload di secara pribadi, jadi lebih melihat lebih brand yang lebih banyak karena zaman sekarang kan sosial media dan juga yang mengikuti sama para sumber bisa positif bisa negatif dan saya bisa meyakinkan bahwa anak-anak yang pakai media sosial juga di sini setidaknya dalam tanda kutip kalian juga bisa bantu orang tua kalian dalam berbisnis. Salah satunya itu bukan hanya buat penganas status, tapi buat bantu orang tua kalian sekarang punya toko, punya apa gitu, apa jual kue, apa kalian bisa, apalagi bantu teman kalian yang memang sudah belajar berbisnis, gitu. Jadi sangat cocok sekali sebetulnya. Jadi selain dipakai buat fleksi apapun itu yang negatif, saya sih saranin buat teman-teman, buat adik-adik, yuk kita bareng-bareng berbagi tua teman-teman yang punya bisnis atau misalnya punya bakat gitu untuk dikeluarkan di media sosial itu lebih bagus ya. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih Febri. Maka Pak Rubio, saya kira-kira apa yang biasa dipakai. Ya, yang sering saya pakai Facebook ya, Facebook dan IG paling itu ya. Ya biasanya saya pakai untuk, karena saya sebagai rohaniwan, saya pakai untuk kadang sharing firman Tuhan, kadang untuk kritik sosial, saya lihat ada sesuatu yang nampaknya perlu ditangkapin, nah saya ungkapkan pendapat saya lewat Facebook, misalkan begitu ya. Paling quote-quote yang quote-quote khotbah saya, nah saya upload di IG, biasanya kayak begitu. Ya, hanya 2 itu paling Pak. Dalam konteks pelayanannya. Ya, betul. Konteks pelayanan dengan share quotes yang membangun ini. Kita kan sudah memiliki aktif melalui medsos yang mungkin selama ini kita lakukan bagaimana yang bisa dilakukan anak-anak terkait dengan share yang awalnya positif terkait dengan kesaksian. Ya misalkan kalau kalian datang ke gereja gitu ya, dengerin firman Tuhan kok bagus banget ya, misalkan kalian tersentuh gitu kan. Kalian bisa tulis kan itu di IG kalian ada apa begitu kan. Kata-kata tadi Pak Pendeta bilang apa, kalian tulis di situ, kalian share. Nah itu bisa jadi berkat buat orang lain, bukan hanya untuk diri kalian tapi juga untuk orang lain. Misalkan seperti itu. Baik, saya tadi kan merasa bertanya sesuatu tentang olahraga kaki dan mungkin kalian akan bertanya sesuatu terkait dengan poin tadi. Kalian punya pertanyaan, bebas tuh, silakan. Sebelum kita berjawab akan kita berikan aspek-aspek yang lain. Ada kan? Ada pertanyaan? Halo. Misalnya dalam konteks saya, nomor tepat yang paling berguna itu apa? Ada? Oke, mungkin belum ya, mungkin belum karena mungkin akan muncul di pertanyaan saya dengan apa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak. Nah, tadi saya jadi terkonsentrasi untuk menyampaikan satu pertanyaan. Jadi Pak Yusuf dalam menyampaikan apa yang terjadi. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya medsos untuk kehidupan generasi muda untuk kehidupan sehari-hari kita, khususnya konteks sekolah, sekolah besar selama ini kalau mungkin akan amati. Kalau menurut saya seberapa besar buat anak sekolah ya Pak ya? Buat anak-anak sekarang berarti ya. Saya kira udah jadi kebutuhan ya Pak ya.
karena sudah menjadi sebuah kebutuhan, karena media pembelajaran sendiri kan sudah menggunakan teknologi seperti yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa perangkat yang memang digunakan untuk diskusi seperti Zoom, ada Zoomit. Kadang-kadang kita belajar supaya efisiensi waktu, kita nggak perlu ketemu, kita bisa diskusi, belajar kelompok lewat Zoomit. Saya kira udah jadi kebutuhan yang sangat penting ya Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, saya mau nambahin sedikit mungkin. Pengaruhnya lumayan cukup besar untuk di zaman sekarang. Saya rasa untuk hal sekecil untuk cari makan saja, Pak, untuk cari informasi tempat makan baru saja, saya rasa adik-adik di sini juga sudah menggunakan media sosial. Jadi pesannya ya berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial dengan bijak, dengan kreatif, dan selektif tentunya. Mungkin dampak dari media sosial atau dampak lebih konkretnya internet, dampak penggunaan internet itu jujur sangat-sangat berdampak. Bahkan kalau sekarang saya bisa menilai 90% orang berada di internet. Kebayang kalau WhatsApp kita down, apa yang bisa kita lakukan? Pernah kan down sampai nggak bisa telepon, segala macam. Ya itulah, ketika ini sudah bergabung dengan internet, kita sudah bergabung dengan media sosial. Maka sebenarnya di bagaimana si media sosial ini, bahkan internet ini dengan gampangnya memberikan informasi. Contoh, ini contoh simpel. Saya tuh nggak tahu dari apa kemarin kita tahu sama Castro atau ini, dan saya nggak tahu judul, jujur saya nggak tahu judulnya. Dan kita dari cerita itu sih meskipun banyak salah, tapi saya akhirnya tahu shortnya hanya dengan tahu judulnya dan menuliskan judul dan shortnya aja dan muncul dan saya ada gitu. Kalau zaman dulu zaman saya berarti saya SMP itu 25 tahun ke belakang, ternyata 25 tahun itu sebentar ya. Jadi nggak ada sih yang namanya internet untuk mencari sebuah kunci di musik aja setengah mati. Bahkan kita dengerin satu-satu, nyari kuncinya satu-satu. Sekarang dengan gambarnya, lu pernah gitu aja ya. Jadi saya ada pada zaman di mana cuma ada telepon yang kalau kamu teleponnya telepon yang baru itu bayarnya lebih mahal. Kalau teleponnya lokal itu lebih murah. Pernah kalian nyobain yang namanya telepon Mekoy 100 perak? Nah ini kan ngomongin cerita ya. Saya pernah kali itu pakai uang koin 100 perak, telepon umum dulu tuh di SMA ya, di SMA jalan Selalu itu dulu kan saya sama SMP. Depannya itu ada telepon umum. Untuk pakai itu kita harus nanti betapa sulitnya. Ya, bahkan kita dulu koinnya Tapi jangan dicontoh ya untuk cara yang gini ya. Tapi jangan dicontoh ya adik-adik. Tapi sebetulnya untuk informasi seperti itu. Tapi sekarang dengan mudahnya, maka kalian mau cari apa gampang gitu. Ya dari tempat ekonomi untuk cari tempat makannya gampang. Mau cari sebelah yang gampang. Ya. Dulu tuh nggak tahu gimana caranya. Itulah jadi dampak paling besar adalah yang saya alami
game why apa ya? Oke, berarti itu. Jadi usia berapa? why? Jadi ketika generasi saya yang memang tidak pernah yang sama sekali untuk informasi apapun sulit, hanya berbentuk buku, hanya berbentuk buku yang bisa dibaca dan segala macamnya itu harus dibeli. Dan sekarang kalian dari informasi bukan yang kalian keluar. Harusnya kalian lebih bijak, harusnya kalian bisa lebih pintar. Dan saya jujur ya Pak, ketika saya kan media school, saya ada mungkin ada sesuatu dari ini saya media school desain di SMP. Saya nggak tahu aplikasi yang mereka pakai. Saking sepertinya. Saya kan jadi sungguh sangat luar biasa gitu. Jadi gampangnya, wow, kalau menurut saya itu gampang bagi saya itu sekarang benar-benar kompetensi dan kompetisi dalam segala hal ada di sini. Luar biasa. Ya, betul. Itu yang kita acara saya ini generasi Facebook ini kan. Jadi kita sekarang satu deh, baik, nanti kan boleh berbentuk juga sesuatu untuk disampaikan ke narasumber kita ini. Nah, khusus sebenarnya pengamatan dalam kehidupan anak-anak bercerita apakah itu begitu luas kemudian sampai mempengaruhi apa ya aktivitas lah, fokus barangkali atau kehidupan bergereja untuk anak-anak. Ya, sangat berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh sekali ya. Ini teknologi yang mengubah begitu cepat, termasuk mengubah tingkah laku dan karakter anak-anak remaja secara khusus ya. Dulu kalau saya ngajar anak remaja, tanpa saya sempat mengalami tadi ya, maksudnya teknologi nggak semaju sekarang. Anak-anak masih begitu riang gembira, sosialisasinya bagus sekali gitu kan ya. Kalau diajak main, wah cepat sekali nongkrong, gampang gitu. Tapi sekarang melayani anak remaja itu, wah susahnya minta ampun. Karena cenderung pasif, cenderung tidak aktif ya, dan kemudian cenderung individualistis semua begitu kan. Dan susah gerakinya, itu tantangannya untuk anak remaja. Terus masih kayak semacam ketergantungan memakai handphone, bahkan ketika ibadah pun kebanyakan anak remaja masih bermain handphone. Ketika dengar firman Tuhan masih bermain handphone. Kadang saya sering marah kalau melihat anak-anak seperti itu. Nah itu saya lihat perubahannya besar banget di zaman internet teknologi ini. Begitu. Juga tingkat konsentrasi, anak-anak sekolah minggu ya, anak sekolah minggu dulu saya ngajar setengah jam masih oke ya, nggak terlalu nggak terlalu payah saya untuk mengajar anak sekolah minggu. Sekarang gitu ya, baru 5 menit cerita, sudah nggak tahan, konsentrasinya turun begitu drastis gitu ya. Nah, itu karena efek teknologi yang mempermudah kita semua, gambar-gambar di handphone makin makin bervariasi, makin kompleks, sedangkan yang ngajar hanya pakai tangan dan mulut, itu tuh nampaknya nggak menarik bagi kalian. Itu tantangan bagi gereja, seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Rio. Karena ada Pak Rio nanti ini sebuah pengamatan hal yang nyata. Jika perhatian yang dari saat ini, seharusnya ada positif yang terpakai untuk kehidupan kalian. Yang mengganggu di dalam aktivitas ketika kalian
mati, Bapak Ibu Guru mati. Oke. Atau mungkin Bapak Ibu Guru boleh kok menyampaikan pertanyaan untuk bisa Oh, oke, silakan Kaila. Tepuk tangan untuk Kaila. Oke, silakan Kaila. Oke. Bertanya apa dan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Ini Kaila, kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya kita ada masalah sama seseorang via media sosial, terus orangnya itu nggak menyelesaikan masalah tapi malah diblokir, itu harus gimana? Kalau kan tadi ada kayak pidananya gitu, tapi ya nggak mau bawa-bawa yang gituan gitu. Kalau mau ketemu agak susah juga. Ketika ada masalah via media sosial, tetapi orang itu belum menyelesaikan masalahnya, tetapi malah diblokir, ya media sosialnya, seluruhnya. Oke, begitu kakak-kakak sekalian, nggak perlu, kamu bisa duduk di sini. Kalau nanti ada yang merespon dan bertanya balik ke kamu, boleh duduk di situ. Silakan siapa yang mengawal ini. Kotomi kalau begitu, tadi Kotomi belum nih. Silakan Kotomi. Nah ini hal-hal yang praktis nih Kotomi ya. Gimana cara, tadi cara apa saya kurang kedengeran jelas tadi. Oke. Cara nanggapinnya gitu, kalau misalnya ada masalah sama seseorang via media sosial, tapi mau dia ya diblokir. Cara nanggapin ya, ini sepengalaman pribadi saya aja. Bukan saya juga sih yang mengalami masalah, cuman lihat teman-teman juga. Kalau memang kamu punya kesempatan untuk bersikap lebih dewasa untuk duluan, kalau kamu rasa itu masalahnya perlu diberesin, kamu boleh ketemuin dia kalau memang jaraknya deket sih. Cara nanggapin ya. Intinya sebuah masalah harus dibereskan. Kalau memang orang itu sudah ngeblokir kamu duluan, biasanya saya dan teman-teman lakuin, kita ketemu, kita bersikap secara dewasa, kita bereskan masalahnya secara dewasa dan secara pikiran dingin juga, tidak pakai emosi. Saya rasa semuanya akan kembali normal dan akan baik-baik lagi kok. Selama kamu dan orang itu bisa bersikap dewasa dua-duanya. Jadi kalau memang orang itu belum bisa bersikap dewasa duluan, cobalah dari kamu untuk bersikap dewasa duluan. Terima kasih. Kita mau menyelesaikan satu masalah, kitanya sudah dewasa, kitanya sudah berani ingin menyelesaikan masalah, tapi yang pihak satunya tidak mau, tidak dewasa dan tidak mau memblokir itu, artinya kamunya yang sudah dewasa, kamu sudah bersikap dengan baik. Kalau orangnya tidak mau ya sudah apa, yang penting kamu sudah menunjukkan kedewasaan itu bagus sekali. Sedapat-dapatnya berusaha berdamai. Terima kasih. Sepakat sih Pak, sepakat sudah. Intinya sih kita aja yang coba untuk berdamai ya Pak ya. Kalau misalkan udah nyoba nih, didatengin masih nggak mau ngobrol, nggak mau nyelesain, pilihan terakhirnya didiamkan saja. Ya, karena kamu sudah berupaya, berarti kamu sudah melakukan hal yang baik. Kalau orangnya memang masih enggan untuk berdamai, dibiarkan saja. Mungkin nanti waktu yang akan membuat dia mengerti untuk mau berdamai. Ya, Itu dari saya. Kalau tambahan dari saya mungkin gini, nggak emang semua orang harus suka sama kamu dan kamu juga, mungkin kan kita gini ya, kita balik lagi ke pengalaman. Nggak semua orang bisa kita bahagiain gitu. Karena ketika saya punya teman A, saya harus baik sama A,
tapi si teman A ini ternyata nggak suka sama C. C juga temannya saya. Nggak semua orang itu bisa kita bahagiain. Yang penting kedewasaan kamu untuk menghadapi itu gitu. Jadi kalau misalkan apa yang tadi dibilang sama Ko Tommy, apa yang tadi dibilang sama Pak Romeo, sama Pak Rizal itu benar gitu. Tapi nggak semua orang itu kadang nggak bisa kita bahagiain semua gitu. Jadi harus tetap memilih. Kalau dianya nggak mau ya udah. Kalau saya sih gitu. Ya. Makasih. Oke, kira-kira gimana? Menjawab apa yang kamu tanyakan atau justru kamu terinspirasi untuk bertanya sesuatu? Menjawab ya. Jadi balik kepada masing-masing kita anak-anakku sekalian ya, bagaimana justru di situ indikator, indikasi sejauh mana kedewasaan kita, kalian anak-anak untuk menyikapi masalah yang kalian hadapi. Terima kasih pertanyaan kamu mewakili saya dan mungkin mewakili sebagian besar ya. Thank you, bisa kembali ke belakang. Oke, iya. Tadi Bu Lia udah mau maju ke depan, apakah ada yang mau disampaikan atau bagaimana Bu Lia? Ya silakan Bu Lia. Terima kasih Pak Asto. Ini saya mau tanya pada 4 kakak yang berada di depan. Boleh dong diceritain pengalaman ketika menggunakan medsos yang itu tuh apa ya? Menjengkelkan tapi bisa terselesaikan dengan baik atau itu berakhir buruk sehingga anak-anak bisa belajar. Kami ada di sini bisa belajar dari peristiwa tersebut. Atau Pak Rizal boleh tidak menceritakan dari kasus-kasus yang ditangani, ada dari kasus yang berkaitan dengan medsos itu dampaknya buruk, kemudian diselesaikannya bagaimana, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lia, nanti hadiahnya bisa ambil di Bu Renita Bu ya. Oke, enggak saya ulangi lagi mungkin rekan-rekan sekalian. Oke, langsung aja bisa ada tanggapan. Oke, Mangga. Baik Bu, terima kasih Pak. Ya. Kebetulan kalau untuk di tingkat Polres sendiri untuk penanganan undang-undang ITE ini kan masih jarang ya ditanganinya, biasanya di Polda, mengingat alat-alat untuk alat-alat mengenai informasi informasi tentang istilah itu untuk pengecekannya gitu Pak ya, pengecekan masih terbatas dengan sarana prasarana untuk di tingkat Polres. Tapi ada banyak memang contoh-contoh kasus yang memang selesai juga tidak harus lewat hukum. Ada yang memang sudah jelas ya kalau lewat hukum itu kan bisa masuk persidangan seperti itu Bu ya. Persidangan seperti tadi itu ancaman hukumannya ada yang 4 sampai 6 tahun, ada kemudian denda uangnya lebih paling banyak 750 juta sampai 600 juta. Mungkin itu sudah sesuai dengan ranah hukum. Tetapi bagaimana dengan penyelesaian di luar itu? Banyak permasalahan seperti ini berakhir dengan damai. Salah satu contohnya saya pernah menangani keributan seperti yang tadi kata Ci Ari itu, kasusnya di Ciamis. Dia merasa, ada seseorang merasa dihina ketika orang tersebut tidak ada di tempat itu. Jadi ada kumpulan pada saat itu, ibu-ibu arisan lah, ibu-ibu arisan. Jadi ngomongin si A-nya sedang lagi nggak ada di tempat. Kemudian salah satu dari orang yang ada di kumpulan itu menyampaikan kepada si A yang diomongkan ini. Kemudian si A-nya ini merasa tidak terima, merasa dihina, merasa direndahkan kehormatannya, akhirnya dia melapor. Si A ini masih memberikan kesempatan untuk diselesaikan secara musyawarah. Waktu itu dia minta ada mediasi lah gitu. Dan akhirnya memang diakui benar orang tersebut memang menjelek-jelekan. Akhirnya minta maaf. Bisa selesai seperti itu kalau memang ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk berdamai. Seperti itu Pak. Seperti itu mungkin Bu.
bisa diselesaikan lewat jalur perdamaian. Perdamaian juga ada dua, bisa perdamaian sendiri, diupayakan sendiri, atau di kantor juga bisa, namanya ada restoratif justice, penyelesaian secara perdamaian seperti itu. Pak Rizal, jadi saya kepikir gini, seandainya satu pihak itu nggak mau berdamai dan kekeh untuk diselesaikan secara hukum, dan seumpama kasusnya terjadi pada anak-anak seusia anak-anak SMP, nah apakah mereka dalam tanda kutip bisa kejerat hukum? Dan seperti halnya mungkin anak-anak kalian tahu ya, bahwa anak-anak seusia kalian belum masuk pada ranah di penjara, kasarnya ya, tapi bermasalah dengan hukum. Itu gimana Pak Rizal? Jelas Pak. Ya, artinya bahwa apakah ketika kedua belah pihak atau salah satu pihak nggak mau berdamai, yang satunya kekeh, pokoknya selesaikan dengan hukum. Apakah misalnya itu terjadi pada anak-anak seusia anak SMP? Bisakah mereka dalam tanda kutip dihukum? Ya. Oke. Tentu kalau yang tadi dulu ya Pak ya, mengenai syarat sahnya perdamaian itu kan perjanjian ya Pak. Syarat yang namanya perjanjian itu kan ada suatu kesepakatan gitu kan. Tentu saja kalau misalkan salah satu dari pihak itu tidak keberatan, artinya perdamaian atau perjanjian itu tidak bisa dipenuhi, tidak terpenuhi. Sehingga kalau memang orang yang merasa dirugikannya tentu ingin lanjut, bisa lanjut. Terkait masalah anak kan sudah ada undang-undang anak sendiri. Itu mungkin prosesnya beda lagi, itu hanya beda prosesnya saja. Oh iya. Tentu yang paling intinya tuh ya kalau damai harus dua-duanya sepakat gitu. Kalau tidak sepakat berarti tidak damai dong gitu Pak. Iya, terima kasih pencerahannya Pak Rizal. Kembali ke yang ditanyakan Bu Lia tadi, Kotomi, ke Yogi dan Pak Romeo. Ya, bisakah memberikan tanggapan untuk kita semuanya? Ada, ya silakan Ko Yogi. Ya, jadi kembali pada yang ditanyakan Bu Lia, kalau boleh saya tangkap adalah ketika kita, mungkin pengalaman ini balik kepada pengalaman kita. Bermasalah dengan medsos, hal yang buruk kita alami, tapi kemudian bisa menyelesaikan, bahkan mungkin sekalipun penyelesaiannya enggak bagus, tapi kita bisa mengatasinya. Bagaimana pengalaman dari Tommy, Pak Romeo, dan Ko Yogi? Ini berangkat dari pengalaman atau mungkin seandainya itu terjadi? Kalau saya sih belum pernah ya punya masalah di media sosial, karena saya jarang bikin statement gitu jarang. Cuman sampai hari ini nih hati itu masih menggal sampai hari ini. Kenapa menggal? Masih emosi, masih kecewa sama pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, kita semua sedih, kecewa. Sejujurnya, saya penggila bola, saya suka bola, saya suka timnas Indonesia. Sampai hari ini saya benar-benar kalau mau kasarnya kalau mau sumpah serapah, kayaknya keluar semua. Kepentingan olahraga, sportivitas yang dibarengi dengan politik yang jelas, akhirnya seperti ini misalnya gitu. Ada kekecewaan dalam ada kecewa kenapa sih hal ini bisa terjadi di negara yang kayak gini, bukan kita negara yang gede gitu yang ingin membuat statement tuh pengen banget, pengen bikin statement tuh pengen banget, ngolok-ngolok B, tapi balik lagi dari kata Pak. Terus kalau udah bikin statement ngapain sih? Ada nggak gunanya gitu? Emang saya didengar ini sama yang di atas, ada dilihat gitu, sama yang mau saya olok-olok atau yang mau saya namanya benci gitu. Belum tentu. Makanya sampai hari ini meskipun kekecewaan itu ada, saya tahan. Ya udah, redain. Kecewa banget jelas. Ini jujur ya, karena saya suka sama bola dari kecil sampai ini tuh impian banget gitu buat negara kita gitu, untuk jadi
tuan rumah, wah bisa sampai 50 tahun lagi atau misalkan 100 tahun lagi. Itu benar-benar langka, kesempatan langka yang dihilangi dengan cuma ada kepentingan segelintir orang benar-benar kecewa. Itu intinya. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah menahan diri, menahan emosi, karena percuma juga kalau saya bikin saya nggak akan pernah dijaga dan buat siapa gitu, intinya gitu. Kalau itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Jadi nggak membalas seperti yang atau nggak melakukan seperti yang orang lain lakukan kepada kita. Oke, baik Ko Yogi, Ko Tommy atau Pak Romeo? WA itu kan nggak ada muatan emosinya. Orang bisa menafsirkan, misalkan kita lagi memberikan waktu apa, itu orang bisa sembarangan menafsirkan itu terjadi kesalahpahaman. Biasanya kalau sudah terjadi kesalahpahaman itu cara terbaiknya adalah bertemu langsung. Tidak bisa diselesaikan lewat karena WA ini ya itu tadi. Orang bisa menafsirkan perasaan kita dalam tulisan, padahal maksudnya tidak begitu. Misalkan kita cuma kasih tulisan dulu besar, orang mengatakan, oh kamu sudah marah padahal belum tentu. Padahal waktu sedang ngomong langsung itu ternyata dia ngomong sambil senyum. Tapi kalau tulisannya perasaannya tidak senyum, netral. Itu hati-hati di sini. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu, lebih baik bertemu langsung. Oke, terima kasih Pak Romeo. Ko Tommy menambahkan? Iya, sama sih solusinya mungkin seperti yang Pak Romeo bilang, dan solusi lainnya untuk mencegah sebelum semuanya terjadi ya, yang tadi yang Ko Yogi bilang kita bisa menahan diri aja sih. Jadi balik lagi kita harus bijak dalam bermedia sosial gitu. Kita harus selektif dalam pemilihan kata-kata, selektif juga dalam apa yang harus kita posting atau upload supaya tidak menyakiti hati orang lain. Mulai dari kita aja, kita mencegah dulu untuk tidak menyakiti hati orang lain. Mencegah, preventif gitu ya Ko Tommy ya, daripada kemudian kita kuratif, mengobati lebih sulit ya, untuk berdamai lagi lebih repot. Saya pikir bahwa pertanyaan yang disampaikan Bu Lia tidak harus, ya selama ini sudah menjawab dengan cukup ya. Tapi juga mungkin bahwa pertanyaan ini bisa juga kalian bisa merespon menurut kalian. Bahkan mungkin lebih mengena dengan pengalaman kalian. Ya masih ingat pertanyaan Bu Lia? Bahwa barangkali di antara kita pernah mengalami hal yang buruk ya karena di dunia medsos seperti yang terjadi ya ada hal buruk. Namun kita bisa teratasi, bisa melewati hal-hal buruk itu. Sekalipun mungkin penyelesaiannya tidak sama-sama kemudian memuaskan. Oke, adakah pengalaman kalian terkait dengan pertanyaan Ibu Lia tadi? Ada? Halo? Ya? Woi, sepi. Nah oke, Bu Lia, dari pertanyaan Bu Lia dengan tanggapan dari narasumber ini, bagaimana Bu Lia? Barangkali ada ekornya nih, ada pertanyaan yang ngikutin nih. Aha, kalau begitu, gimana Bu Lia? Oh iya, Pak Rizal nih, ada hal yang pengen kami ketahui tentang pengalaman bermedsos nih Pak Rizal. Bagaimana pengalaman bermedsos yang Pak Rizal alami, jalani selama ini? Pribadi ya Pak ya? Ya pribadi. Ya. Nah kalau saya pribadi menggunakan medsos ini untuk sarana berkarya dalam seni musik. Saya kadang suka nulis lagu, saya aransemen sendiri di rumah, saya bikin liriknya gitu Pak. Setelah itu setelah jadi lagu nanti iseng-iseng bikin video klipnya gitu. Jadi itu sisi lain bagaimana saya mengekspresikan diri saya lewat seni. Itu aja sih Pak. Walaupun nggak ada yang nonton dan nggak ada yang tahu juga sih. Tetap saya yang bikin, saya yang nonton sendiri sih Pak. Ini anak-anak sekalian salah satu contoh multitasking. Ya.
Bagaimana Pak Rizal? Ya kita mengenal, maaf Pak Rizal ya, satu polisi ini, ya Bapak polisi ini, tidak hanya dia fokus pada jobnya, pada pekerjaannya, tapi dia mencoba untuk melihat jangkauan yang lebih lagi selain apa yang digeluti selama ini sebagai penegak hukum dan di kepolisian. Nah beliau juga aktif di musik. Ada bocoran, boleh saya sampaikan ya Pak Rizal ya. Pak Rizal ini akan studi S2-nya, bukan kepolisian, bukan hukum, tapi studi S2-nya akan ambil musik, ya luar biasa. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kalian bahwa karir, pekerjaan, studi kalian bisa menjangkau pada banyak hal yang di luar bakat kalian sebenarnya. Nah, ini pun mengingatkan kepada kita semuanya, pentingnya kita mengembangkan minat, bakat, kemampuan. Setidak-tidaknya bahwa orang yang memiliki kemampuan, bakat, ini presentasinya lebih gede ketimbang mereka yang tidak mengembangkan atau tidak melihat bakat sebagai yang harus dilatih, dikembangkan. Oke, baik. Ada pertanyaankah dari Bapak Ibu Guru atau dari para siswa? Ya, terima kasih Pak Hasto. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Mau bertanya seperti ini. Sekarang kebanyakan fenomena seperti ini yang saya amati ya. Anak-anak remaja kan banyak banget punya akun media sosial. Mereka berekspresi bebas. Terkadang mereka kebablasan menggunakan kata-kata toksik lah. Kemudian cara berpakaian atau cara mereka bermedia sosial kan sepertinya kurang baik, kurang sopan. Pernah ada suatu ketika ada kasus orang tuanya tidak tahu. Orang tuanya malah taunya dari orang lain. Ternyata anak-anak itu kebanyakan remaja menyembunyikan media sosial dari orang tuanya. Menurut pandangan kakak-kakak yang di depan, bagaimana caranya untuk para remaja supaya terbuka, supaya jujur kepada orang tuanya. Jadi mereka tidak menutup-tutupi kelakuan mereka di media sosial. Daripada orang tuanya taunya dari orang lain ketika ada permasalahan atau kasus. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Renita. Pertanyaan sangat menarik. Oh ya Bu Renita, hadiahnya beli sendiri ya. Oke. Cluenya rekan-rekan sekalian, mungkin apakah media sosial bisa toksik? Itu mungkin cluenya ya. Gimana pengalaman atau hal yang bisa disampaikan ke kita semuanya dari pertanyaan Ibu Renita tadi? Kalau saya sih melihatnya peran media sosial sangat luas dan peran sekolah, peran orang tua sangat perlu, ya sangat dibutuhkan intinya. Saya pun punya anak ya, bermain gadget lainnya gitu, sama takut sih takut karena takut ketergantungan. Karena nggak setiap detik dan setiap menit kita pantau, kita bisa pantau sebagai orang tua pun seperti itu. Mungkin kesibukan sehari-hari atau segala macam. Ada peran, saya juga sih masih belajar untuk mengarungi ini. Nggak mudah dan juga harusnya nggak sulit. Gitu. Tapi gimana caranya juga saya masih belajar. Contoh misalkan ini ya, yang tadi tahunya dari orang lain, misalnya tahunya dari orang lain. Oh, nih anak kamu ternyata di Instagramnya ini, wah lebih baik tahu daripada enggak sama sekali ya gitu. Salah satunya yang mungkin mau tahu dari sekolah atau mau tahunya dari teman, tahunya dari siapapun. Emang yang harus memantau itu semuanya, intinya semuanya. Jadi saya sampai hari ini jujur belum ada obat mujarabnya sih sebenarnya gimana caranya. Kita sebagai orang tua juga masih belajar. Saya terutama saya pun lagi belajar nih, karena kecepatan teknologi ini juga sangat cepat gitu. Intinya peran keluarga, peran sekolah, peran teman
juga sangat ngaruh gitu untuk dapat informasi seperti itu Pak. Sebenarnya nggak ada angka pastinya harus gimana tuh, itu tuh masih bingung. Saya pun masih belajar lah. Jadi mungkin dicoba ininya, dikit-dikit. Misalkan kalau misalkan punya akun, saya coba lihat akunnya, bahkan kasar ngomong ya, akunnya bisa 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Nggak satu gitu. Dengan kecanggihan zaman sekarang gitu, bahwa ada akun yang fake atau akun yang benar gitu. Itu aja. Jadi peran orang tua, sekolah, dan teman-temannya juga sangat menarik. Dan lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan. Iya, peran orang tua itu untuk kami anak-anak ya, untuk saya. Tapi peran kalian bagaimana? Maka ingat pada yang sampaikan Pak Romeo tadi. Ada 3 aspek, ya saya, Tuhan, dan teman Pak Romeo ya. Atau Pak Romeo akan melanjutkan lagi terkait dengan pertanyaan tadi. Kita sebagai orang tua terbatas kita memantau apalagi sudah canggih dengan media sosial, orang tuanya kaptek gitu ya. Itu satu problem. Dulu juga begitu, kita mendampingi anak juga nggak bisa 100%. Karena itu ini juga pengalaman saya punya anak gitu kan. Saya terus mendorong saya dan istri untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak saya kecil. Karena harus saya akui, kami walaupun rohaniwan, kami juga terbatas untuk memantau. Karena itu kita ajarkan dari kecil bertanggung jawab. Jadi nanti ketika dia besar, akhir dia akan dia ngerti resikonya apa. Itu ya. Tapi ini memang problem dalam parenting. Jadi memang ada banyak anak yang kurang pendampingan, juga kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk kerja, karena orang tuanya pola pikirnya karena nggak pas sama itu anak akhirnya bisa melakukan hal seperti itu. Jadi memang PR bagi banyak pihak, PR kepada orang tua, kepada lembaga Tuhan, guru, pendeta, gereja, juga anak juga punya PR sendiri juga bagaimana melatih diri. Iya, apa yang disampaikan Pak Romeo. Halo anak-anak, ini juga menjadi mewakili kita sebagai orang tua. Ya, ada curhatan dari keluh kesah dari orang tua yang mungkin perlu kalian perhatikan, bahwa percepatan dan pengetahuan orang tua, saya nggak tahu orang tua kalian ya masing-masing. Tapi setidaknya yang kita lihat lah ya, berbeda pengetahuan teknologi, berbeda penguasaan pemahaman tentang perangkat. Nah kalian mangga, saya pikir apa yang disampaikan Pak Romeo mewakili orang tua kalian. Ya hanya sebatas menghimbau, berharap, ayo anak-anak. Nah disinilah letak kedewasaan dari anak-anak sekalian ketika berkomunikasi dengan perangkat yang kalian miliki. Gimana Pak Rizal? Tommy menanggapi yang disampaikan Bu Renita tadi. Iya, kalau saya karena saya belum menikah dan belum punya anak, jadi saya tidak. Saya coba memandang dari sisi anaknya mungkin ya. Saya juga pernah berpengalaman ketika dulu saya sekolah di Bandung, saya pernah menutupi sesuatu dari orang tua. Orang tua saya juga tahunya dari orang lain. Akhirnya dari situ saya belajar bahwa saya ternyata belum bisa mempercayai penuh orang tua saya waktu itu. Gitu. Saya lebih memilih orang lain yang lebih dipercaya dibanding orang tua saya. Dari sana ketika sudah kejadian seperti itu, saya cuma mau bilang sama adik-adik dan teman-teman semua yang ada di sini, orang tua akan jadi orang yang bisa menolong paling pertama ketika ada sesuatu hal yang terjadi. Jadi sebisa mungkin kalian terbukalah dengan orang tua. Meskipun itu buruk, saya yakin kalau orang tua kalian akan membimbing kalian dan membawa kalian ke jalan yang lebih baik lagi. Dan saya yakin juga orang tua pasti akan memaafkan. Selama kalian bisa jujur dan mau berubah. Gitu aja sih Pak, kalau sisi pandangan dari saya sebagai seorang anak yang belum menikah, jadinya belum punya anak sih Pak. Ya terima kasih.
Terima kasih Kak Tommy. Bagaimana Pak Rizal? Oke. Hampir sama seperti Pak Romeo dan Kak Yogi yang memang perlu pengendalian dari orang tua ya Pak ya, karena memang sifatnya langsung bersentuhan langsung dengan anak dan waktunya banyak bersama anak. Tentu strategi orang tuanya yang harus, orang tua tuh tidak boleh terlalu membebaskan, terlalu melarang juga tidak boleh. Jadi kalau menurut saya peran orang tua itu harus dalam hal pembatasan saja. Jadi sekarang kan memang sudah jadi kebutuhan dan yang paling penting keterbukaan antara orang tua dan anak itu sendiri gitu. Jadi setiap permasalahan, setiap hal bisa dibicarakan. Jadi menjadi orang tua itu jangan flat menjadi orang tua saja, harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi sahabat. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Iya, terima kasih Pak Rizal. Keterbukaan. Nah, apa yang disampaikan Pak Rizal, ini pun nitip ke kalian, bahwa dalam hal ini orang tua mesti terbuka. Tapi dalam konteks kalian nih, pun sama, mestinya kalian yang kemudian lebih open, lebih terbuka kepada mereka, menjalin dialog, komunikasi. Dan kita jangan kemudian berpikir bahwa orang tua jadul lah, lemot lah, nggak tahu lah, cerewet lah. Oke, keterbukaan kalian adalah bagaimana respect kepada orang tua kita, orang tua kalian, dengan segala kekurangan, tapi juga banyak kelebihannya pastinya ya. Oke, kembali mungkin, nah ini kelas 8 belum bertanya nih, siapa yang kelas 8 nih? Yuk, mangga yang mewakili kelas 8. Ini kebetulan kelas, adakah? Oh, sebelah kanan saya, kelas 8, siapa tes kelas 8? Dan kelas 9. Oke, OSIS nih, ketua OSIS apa nih ketua OSIS? Mana? Ketua OSIS, oh ini wakil ketua OSIS. Ketua OSIS kelas 8 ya. Ketua OSIS ada? Ketua OSIS berdiri? Mana? Lagi ke toilet. Ya udahlah wakil ketua OSIS. Tolong ajukan satu pertanyaan. Oke. Ayo, oke. Ketua OSIS, ajukan satu pertanyaan, nggak usah berat-berat ya. Atau komentar, boleh komentar. Tidak harus bertanya, komentar, nanggapi, cerita, pengalaman, boleh. Silakan. Requel. Maka ke depan, kalau udah kebayang apa yang kamu tanyakan, boleh ke depan atau ke sini deh, saya yang ke sana. Oh, kamu ke sini. Ya sini, ini mic-nya. Ini mic-nya diambil di depan. Tepuk tangan udah Requel. Itu pertanyaan saya nanti, tapi nggak apa-apa. Saya terima kasih kamu membuka pertanyaan ini. Silakan, boleh. Bagaimana cara menghilangkan kecanduan teknologi? Kecanduan teknologi. Oke, pertanyaannya singkat, padat, keren, menarik. Bagaimana kita menghilangkan edik, kecanduan teknologi medsos? Aduh, ini berbobot ini pertanyaannya, rekan-rekan sekalian. Boleh duduk ke sini ya. Mangga, siapa yang mau ngawal ini? Pak Romeo atau Ko Yogi atau Pak Rizal atau Ko Tommy ini? Bagaimana menghilangkan kecanduan teknologi? Kecanduan. Sebenarnya pertanyaannya begini, siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Apakah orang lain hanya membantu dalam misalkan ada konseling orang, saya bisa membuka pandangan ini, tapi yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah orang yang konseling. Jadi dalam hal ini lagi orang lain, pendeta, guru, orang-orang ini itu hanya membantu, mendukung, mendorong, mendoakan, membantu. Tapi yang paling menentukan adalah kita yang menolong. Menolong diri kita sendiri. Artinya kalau kita sudah ada masalah, saya berupaya lah sekuat tenaga didiamkan
motivasi dengan ahli profesor kalau kami semua berdekatan dengan yang lain itu Oke, lanjut aja, Ko Yogi. Dua teknologi. Menurut saya sih kalau candu akan teknologi itu harus kalau candu ya, jadi jangan teknologi baru harus tahu gitu ya. Sebenarnya pengen tahu lebih lagi, pengen tahu lebih lagi bagus. Dari sisi positif itu menurut saya bagus, nggak masalah. Artinya, tapi kalau candu dengan media sosial mungkin tadi dibahas lagi positif atau negatif. Apabila posisinya kita bikin statement atau kita upload sesuatu yang positif yang bikin orang juga itu positif, menurut saya mungkin aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan candu akan teknologi, misalkan saya balik bertanya, siapa di sini yang main Mobile Legend? Angkat tangan. Angkat tangan, banyak nih. Wow, ada banyak cowoknya, ada ceweknya juga. Oke. Yang cewek coba. Nah, silakan ini para pecandu Mobile Legend. Silakan gitu. Silakan. Ada yang main PUBG. Komunitas PUBG banyak juga. Kita balik tanya nih ya, tapi jawab ya. Lebih sering main Instagram atau lebih sering main Mobile Legends? Di sini ada yang punya Facebook, coba. Sedikit ada, sedikit ada belakang. Mana yang punya Facebook? Jujur aja gitu. Jadi saya juga bisa kita bisa komunikasi kan macam-macam ya. Ada yang suka medsosnya di game, ada yang suka medsosnya di sosial, intinya gitu. Yang main PUBG itu gimana? Yang main PUBG nggak ada, yang main PUBG nggak ada. Itu. Apa? Oh itu kan mainnya di PC ya, bukan main online gitu kan. Biasanya gitu, itu multiplayer. Jadi ini, ketika posisinya candunya akan teknologi yang positif, kalau menurut saya sudah bagus. Bagusnya kita akan tahu lebih yang baru, teknologi yang baru. Tapi kalau misalkan candunya yang tadi ke sesuatu permainan yang asal ngomongnya nggak ada cuma dapat funnya doang, tapi terus-terusan gitu, bahkan bisa main 10 jam, 11 jam. Akhirnya jelas ada. Akhirnya ada yang sekarang ada sport ya, ranahnya udah sport. Ada. Cuman kalau ganggu sampai ke arah belajar sekolah, ganggu ke arah psikologisnya, itu salah. Jadi intinya cara menguranginya adalah balik lagi ke diri sendiri, apa yang tadi dikatakan sama Pak Romeo. Ini kayaknya saya udah keseringan nih, udah lama nih main gadgetnya. Berarti yang harus nuruninnya meskipun kata orang tua udah simpan handphonenya. Tapi kan kitanya terus nih ya, kitanya terus salah, bahkan sembunyi. Jadi tetap balik lagi ke kaliannya. Ternyata yang saya tahu di sini kebanyakan komunitasnya adalah game. Jadi yang main, nggak tahu ya, yang main Instagramnya banyak. Yang sering main game mana sih?
Oke, komunitas IG. Oke. Banyak. Lebih banyak permainan ternyata ya. YouTube. Kalau YouTube kalian lihat apa? Hah? Kalau YouTube kalian lihatnya apa? ML. Drakor ya. Ada yang nonton drakor? Mana yang suka drakor? BTS. Mana yang suka BTS? Sudah dapat tiket konser BTS mana? Udah ada belum? Kamu udah beli belum? Hampir dapat. Ya, itulah. Jadi saking tak itu media sosial seperti itu, kita beli tiket konser nggak ada uang ke tempatnya. Kita bisa langsung bisa langsung segala macam lewat media sosial. Itu bagus. Kecepatannya iya, cuma ketika posisinya itu menjadi satu buat kalian, salah satunya permainan di game gitu, yang sampai ganggu sekolah kalian, coba kalian pikirin lagi, kalian harus lebih bijak lagi di sini. Yang bisa bijak lagi ya kalian itu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan langsung lanjut Pak Rizal. Sudah jelas. Kalau menurut saya tadi udah dijelasin sama narasumber Pak Romeo dan Pak Yogi. Kalau untuk menyangkut hal positif, lanjutkan. Kalau negatif, batasi saja penggunaannya. Yang jelas jangan bergantung gitu. Tetap kita jadi aktor utamanya untuk mengendalikan si teknologinya. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Ya, silakan Kak Tommy. Oke, kalau dari saya tadi tanya solusi ya. Solusinya sebenarnya banyak. Tapi itu tergantung dari diri sendiri mau dilakuin apa enggak. Contohnya, kalau karena saya hobinya main musik, jadi saya lebih banyak bermain musik dibanding pegang gadget. Atau mungkin buat teman-teman semua di sini yang suka olahraga, kalian juga bisa perbanyak kegiatan olahraga kalian. Saya rasa dengan memperbanyak aktivitas yang seperti olahraga, bermain musik, atau bahkan pelayanan di gereja, itu bisa mengurangi kecanduan gadget sih, saya rasa seperti itu. Oke. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Kak Tommy ya dan rekan-rekan pembicara yang lain. Nah, ketika kemudian kalian dan kita kecanduan, edik, saya pikir penemu medsos atau penemu perangkat medsos itu berhasil. Karena bahwa perangkat medsos dan sejenisnya, salah satu tujuannya adalah membuat kalian edik. Tergantung, kecanduan. Betul. Baik kecanduan secara positif tadi yang disampaikan, maupun kecanduan secara destruktif. Nah, pastinya ketika kita ambil sikap bijak, kita candu dalam hal yang positif pastinya kan ya. Produktif, untuk berguna dalam aktivitas studi kalian dan sebagainya. Saya yakin mungkin di antara kalian ada yang juga sudah produktif dengan memakai medsos untuk hal-hal yang baik selama ini. Ya kan? Nah, saya ingat seorang penemu dari Bapak Microsoft kita. Siapa? Dan Bapak iPhone kita, almarhum Steve Jobs. Dia bilang apa? Dia penemu barang-barang yang luar biasa dan berguna saat ini. Nah, mereka itu sendiri melarang anak-anaknya, membatasi anak-anaknya untuk memakai gadget. Sekalipun anak-anaknya komplain. Tapi itu yang dibangun oleh Steve Jobs dan penemu Microsoft. Adalah perlu dibatasi karena akan menjadikan edik, ketergantungan dan kecanduan. Nah, lagi-lagi balik kepada kita. Nah, kalau media sosial konvensional kan ada halamannya nih, halaman 1, halaman 2, koran ada halamannya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan ada masa tayangnya. Hari ini tayang, dan harian, ada yang bulanan, itu kan media konvensional. Tetapi media yang modern dan kita hidup di dalam digital culture, dunia internet, nggak ada halamannya, terus dan sangat menarik. Dan kita nyaman di dalamnya, laki-laki. Ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang negatif, buruk,
sampai hal-hal tanggung jawab pribadi kita sehari-hari yang baik terbengkelai, terabaikan, hati-hati. Kita udah kecanduan, udah kena edik ya, kepada hal-hal yang negatif. Oke, saya pikir ini closing dari saya dan terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa untuk para pembicara kita. Oke. Baik. Bapak-bapak, kakak-kakak bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Minuman bisa dibawa. Oke. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. Oh my God, yes I'm that. I was really hoping that he will come through. Oh my God, telephone, yeah, asking all the time about what I should do. My mind, I know all the time, I'll wait till I do what I hit you with that do-do-do-do.
Keren, bagus. Terima kasih penampilan kalian luar biasa, menarik. Ya, menarik. Oke, sebelum kita akhiri, kita calling down dulu. Kalem, tenang, sebelum nanti kita akan tutup dengan doa. Dan gini, saya punya aktivitas sederhana. Halo, tolong angkat tangan kalian masing-masing, kanan kiri boleh, angkat tangan. Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak juga boleh. Kemudian coba antara jari, telunjuk sama jempol kalian gesek-gesek. Semua coba, gesek-gesek. Yuk, kamu sekarang saat ini, halo tenang, kalem, masih gesek-gesek dan saat ini katakan hal-hal yang positif. Katakan dalam hati hal-hal yang positif. Cukup. Katakan dalam hati. Halo, kasih, sukacita, pengampunan, perhatian, respek, menghormati. Oke. Sekarang katakan dalam hati kalian kata-kata yang kasar, marah, balas dendam, hoax, pornografi, jahat. Oke, terima kasih. Ada yang mau kasih share pengalaman kalian? Apa bedanya ketika kamu mengatakan kata-kata halus, kata-kata yang baik, dan kata-kata kasar tadi? Oke, baik, saya bisa minta tolong. Apakah ada bedanya enggak? Gesekan tadi. Ngikutin enggak? Bedanya apa? Ketika kamu gesek-gesek kata-kata yang baik, rasanya gimana? Ketika mengatakan kata-kata yang baik, gesekannya kasar atau halus? Halus. Oke. Kalau kalian mencoba dengan baik tadi, ketika kita mengatakan kata-kata yang baik, itu akan rasanya halus. Sebaliknya, ketika kita mengatakan dalam hati maupun secara verbal, kata-kata yang kasar, kotor, rasanya kasar. Kasar. Hai, halo. Hati kita, tubuh kita enggak nerima kata-kata yang kasar. Sebaliknya, hati, jiwa, nurani kita akan menerima kata-kata yang halus. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik pastinya ya. Bahwa yuk dengan perangkat, dengan medsos, dan kita bisa browsing, berselancar banyak hal. Katakan, lakukan, perbuat hal-hal yang halus. Tidak hanya kita ada yang alami, tapi orang lain pun akan mengalami dan menjadi berkat. Amin. Minta kesediaan Pak Armi untuk menutup dengan doa. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Ya, tenangkan hati dan pikiran kita akan akhiri kita berdoa ya. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memimpin acara kami hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih kalau sepanjang waktu ini kami dibekali, kami diberikan banyak pelajaran bagaimana kami berhikmat atau bijak di dalam bermedia sosial. Tuhan jadikan kami anak-anak yang berdampak positif bagi dunia ini. Melalui kehadiran kami, dunia ini makin indah, makin nyaman untuk ditinggali. Biarlah kami boleh menebar inspirasi, kami boleh menebar berkat kepada dunia ini. Pakailah kami menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sementara kami mau kembali kepada aktivitas kami, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang lindungi, sertai hidup kami. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.